Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24 sudah menipunya habis-habisan. Sebelum kembali ke kantor, Andrian terlebih dahulu bertolak ke rumah sakit di mana ia melakukan tes DNA. Sesampainya di sana, ia pun segera menemui dokter yang bertugas melakukan tes. Saat menerima hasilnya, dengan jantung berdegup kencang, Andrian membuka amplop putih berlogo rumah sakit tersebut. Dibukanya kertas yang ada di dalamnya. Dengan debaran yang kian menggila, Andrian pun membaca satu persatu kata yang ada di dalamnya. Sehingga berakhir di inti daripada surat keterangan tersebut. Andrian terhenyak, tubuhnya bergetar hebat, jantungnya bagai diremas-remas. Matanya memerah dengan gigi bergemeletuk. Kurang ajar, karena masih jam kerja, Andrian pun terpaksa kembali ke kantor. Namun karena pikirannya semerawut, ia jadi kesulitan konsentrasi. Sudah berapa kali ia melakukan kesalahan yang alhasil membuatnya harus lembur malam karena pekerjaannya yang tak kunjung beres. Rian, apa kamu tidak bisa bekerja? Kenapa pekerjaanmu seharian ini benar kacau? Kau tahu, kan kalau dokumen ini akan dibahas saat rapat pagi nanti, seru kepala divisi kesal. Pak Dava bisa marah besar kalau sampai pagi nanti semua belum rampung, imbuhnya lagi. Maafkan saya, Pak, saya akan kembali memperbaikinya, jawab Andrian pasrah. Bisa lebih gawat lagi kalau hasil pekerjaannya ini sampai ke telinga Madava. Bisa ia kena SP untuk kedua kali. Kalau sampai itu terjadi, maka posisinya akan diturunkan menjadi staf biasa. Andrian tak ingin itu sampai terjadi padanya. Tak mudah untuk mencapai posisinya sekarang. Meskipun masih staf, setidaknya posisinya cukup menjamin karena ia dibawahi secara langsung oleh kepala divisi. Kau memang harus segera memperbaikinya. Malam ini juga, aku harap semua sudah rampung sebelum rapat dimulai pagi nanti. Baik, Pak, akan saya laksanakan. Setelah itu, Andrian pun diminta untuk keluar. Ia menghela nafas berat. Padahal ia ingin cepat pulang dan memberikan pelajaran pada Marisa. Tapi kini rencananya itu terpaksa ditunda sampai semua pekerjaannya selesai. Andrian memijat pelipisnya yang sedikit berdenyut. Bagaimana ia tidak mendadak sakit kepala? Ternyata bukan hanya mantan suaminya saja yang Marisa tipu, tapi dirinya juga. Padahal ia sudah mengorbankan banyak hal demi Tania dan Marisa. Tapi apa yang ia dapatkan? Pengkhianatan dan penipuan besar. Ia bahkan sampai harus kehilangan Yaya demi anak yang tidak ada hubungannya sama sekali dengannya itu. Bodoh, bodoh, bodoh. Kau memang sangat bodoh, Rian. Kau membuang berlian demi batu cadas seperti Marisa. Bahkan kau merelakan wanita yang tulus padamu demi anak yang asal-usulnya saja tak jelas. Kau memang benar bodoh. Umpat Andrian seraya menatap wajahnya di cermin wastafel. Ia membasuh mukanya agar lebih segar sebelum kembali mengerjakan pekerjaannya.
Arta tampak duduk termenung. Dengan kedua lengan sebagai bantalan kepala, ia menatap menerawang. Memikirkan setiap keluh, kesah ibunya tempo hari. Bukan hanya sang ibu, dirinya pun merasa rumah ini kian sepi. Arta menghela nafasnya kasar. Ia masih tampak syok dengan kepergian ayah yang tiba-tiba. Saat mengetahui ayah sudah pergi, Arta pun bergegas mencari tahu sendiri ke rumahnya. Neng ayah udah berangkat sama tuan dan nyonya, dan penerbangannya siang tadi. Pembantu di rumah Rafa yang memberitahu saat Arta bertandang ke sana. Jelas saya Arta sok bukan main. Ia sampai terduduk lemas di mobilnya. Ia jadi teringat kata sang kakak. Ya, sejujurnya sejak lama Arta menyukai ayah. Akan tetapi, ayah lebih suka dengan sang kakak. Ia selalu menempel pada sang kakak. Setiap datang, yang pertama kali dicarinya justru sang kakak. Hal itu yang membuat Arta jadi kesal dan marah pada sang kakak. Puncaknya, saat ia tak sengaja melihat ayah dan Raffi berpelukan di taman belakang. Sejak itu, Arta pun menjaga jarak dan bersikap ketus pada keduanya. Sementara itu, Yaya yang baru saja mendapatkan kabar kalau progres pembangunan restorannya sudah hampir rampung. Ia pun bersiap hendak kembali terbang ke kota tersebut ditemani Alifa. Sedangkan di tempat lain, Andrian akhirnya berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Ia pun bersiap untuk pulang. Saat melihat jarum jam, Andrian berdecak. Ternyata saat ini sudah pukul 10 malam. Sudah beberapa malam ini ia memang tidak pulang ke rumah. Ia malas, ia lelah, apalagi setiap pulang yang didengarnya hanyalah pertengkaran. Terlebih, makin hari Andrian semakin muak melihat Marisa. Ia memilih menghabiskan malam di salah satu diskotik dan mabuk-mabukan di sana. Ia baru pulang saat menjelang pagi. Akan tetapi khusus malam ini ia akan tetap pulang. Sebab ia ingin segera menyelesaikan permasalahannya dengan Marisa. Saat melewati rumah Marisa, Andrian tiba-tiba menghentikan mobilnya. Itu karena ia melihat ada mobil lain yang masuk ke dalam sana. Karena penasaran, Andrian pun bergegas turun. Ia khawatir mobil itu adalah mobil pencuri yang hendak membobol rumahnya. Meskipun rasanya aneh sebab mobil itu bukanlah mobil biasa. Mobil itu termasuk mobil mewah di sini. Saat ada seorang laki hendak menutup pagar, Andrian pun dengan cepat menghampirinya. Maaf, Anda siapa? Kenapa Anda berada di rumah ini? Tanya Andrian membuat dahi orang itu mengernyit. Ini rumahku, kenapa? Tanya orang itu heran. Rumah Anda? Apa Anda tidak salah? Ini rumah istri saya. Istri Anda? Siapa? Mata orang itu melotot. Sayang, ada apa? Tanya seorang wanita cantik seraya berjalan mendekat. Mama kenal orang ini, tanya laki. Laki itu menggeram, sepertinya ia salah paham. Perempuan itu menoleh kemudian menggeleng. Enggak, emang dia siapa? Tanya perempuan itu bingung. Dia bilang rumah ini milik istrinya. Rumah ini kan milik kamu. Apa kamu ada menikah dengan dia sebelum ini?
Hah, kamu siapa? Aku nggak ngerasa kenal kamu sama sekali. Kenapa pakai bilang rumah ini rumah istri kamu? Andrian tampak kebingungan. Rumah kamu, bukannya rumah ini milik Marisa? Marisa, oh, maksud kamu istri kamu itu Mbak Marisa, begitu? Andrian mengangguk polos. Perempuan itu pun terkekeh kecil. Astagfirullah, hampir aja kami jadi bertengkar gara kamu, Mas. Mbak Marisa emang pernah tinggal di sini, lebih tepatnya menyewa. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu masa sewa dia habis. Dan kebetulannya lagi, aku mau kembali menempati rumah ini. Jadi rumah ini aslinya rumah saya, Mas. Ini rumah warisan dari orang tua saya, bukannya rumah istri Anda. Perempuan itu menggelengkan kepalanya, sementara laki yang ada di sampingnya bernafas lega. Mendengar pernyataan itu, jelas saja Andrian terkejut bukan main. Andrian menggeram marah. Ia tidak menyangka lagi ditipu Marisa. Marisa sudah menipunya habis-habisan. Kurang ajar, brengsek, perempuan sialan, dasar jala, baji, kau, Andrian berteriak seraya menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun seakan kesialan belum berhenti, mobilnya tiba-tiba mogok. Untung saja jarak rumahnya tidak begitu jauh dan di dekat sana juga ada pangkalan ojek. Ia pun meminta ojek mengantar dirinya pulang. Ditinggalkannya mobilnya di sana. Kemarahannya sedang berada di ambang batas. Ia merasa Marisa sudah benar keterlaluan. Renovasi bullshit. Tiba di depan rumah, Andrian pun gegas membukanya pagar rumah yang memang tidak terkunci. Ia pun segera masuk ke dalam rumah dengan kunci cadangan. Dengan langkah panjang, ia berjalan menuju kamarnya. Namun baru saja ia membuka sedikit pintu kamar, ia sudah disambut dengan suara yang begitu familiar. Andrian sampai tercekat di tempatnya. Terdengar lenguhan panjang laki dan wanita dari dalam kamar. Suara itu terdengar jelas sebab pintu yang sedikit terbuka. Andrian yang mendengar suara itu jelas menegang kaku. Kamar itu adalah kamarnya. Kamar yang ia dan Marisa tempati. Lalu suara siapa di dalam sana sementara ia saja baru pulang? Tidak mungkin, kan ia salah pendengaran. Kau memang selalu memuaskan, Mas. Pantas saja Mbak Elena selalu menjerit saat bercinta denganmu. Sebab kau memang segagah itu. Kau tahu, setiap aku tanpa sengaja mendengar bunyi percintaan kalian, aku jadi ikutan basah. Jadi aku akan cepat mencari Ian untuk menuntaskannya, ujar seorang perempuan yang tak lain adalah Marisa. Tapi sayang, Ian tidak selalu menuruti keinginanku. Andrian yang jelas sangat mengenali suara itu jelas saja bergetar hebat. Jantungnya bergemuruh dahsyat. Rasa dadanya akan meledak mendengar suara itu. Benarkah? Tanya seorang laki yang suaranya begitu familiar di telinga Andrian. Ia adalah Hasta, kakak iparnya sendiri.
Angguk Marisa sambil tersenyum dengan pipi memerah. Lantas, kalau Rian tidak mau, kau melakukan apa? Bibir Marisa mencebik. Mas pasti bisa menebaknya. Hasta terkekeh. Keduanya masih berpelukan dengan tubuh tanpa busana. Hanya selimut yang menutupi sebatas pinggang. Alhasil, tangan nakal Hasta kini kembali bermain di gundukan milik Marisa. Marisa pun melenguh. Lantas menurutmu, siapa yang lebih gagah? Marisa tersenyum lebar. Pertama, aku akui Mas Hasta yang terbaik. Kedua, Hasta memiringkan kepalanya. Sebenarnya tua begitu, papa itu sangat perkasa loh. Makanya semenjak mama mengalami menopause, papa jadi semakin sering mendatangi aku, ujarnya bangga tanpa rasa bersalah membuat Hasta tergelak kencang. Tanpa mereka sadari, Andrian sudah mengepalkan tangannya dengan begitu erat hingga bukunya memutih. Jadi Rian masih kalah dari kami? Harus aku akui iya, Mas tahu, punya Ian itu kecil, ejakulasi dini pula. Baru 3 detik, huek, udah muntah aja. Kadang aku kesal, belum juga puas, senjatanya udah loyo. Makin tergelaklah Hasta, merasa bangga dengan keperkasaannya dan merasa geli mengetahui kelemahan Andrian di atas ranjang. Wajah Andrian yang mendengar kata Marisa seketika merah padam. Harga dirinya rasa tercoreng oleh istri yang sudah diperjuangkannya. Hati Andrian begitu sakit sekaligus marah. Tak ingin semakin banyak mendengar kata yang hanya membuat harga dirinya semakin jatuh. Andrian pun segera menendang pintu hingga menimbulkan dentuman yang begitu keras. Saking kerasnya, ada salah satu engsel pintu yang terlepas. Marisa dan Hasta yang tadinya hendak kembali memulai percintaan mereka sontak saja terlonjak. Mata mereka membulat sempurna saat menyadari Andrian sudah berdiri di ambang pintu dengan mata memerah karena diselimuti emosi. Ian, kau pulang, tanya Marisa tergeragap. Rian, Hasta pun dengan cepat memungut pakaiannya yang berserakan. Sementara Marisa menarik selimut hingga menutupi tubuhnya sebatas leher. Marisa tidak menyangka Andrian akan pulang di saat ia sedang bercinta dengan Hasta. Ia pikir Andrian akan pulang menjelang pagi seperti yang akhir ini ia lakukan. Mengapa kalian terkejut? Hah, dasar baji. Kalian, Andrian bergerak cepat dan segera meninju pipi Hasta. Saat ia hendak memungut celananya, belum cukup, kita menerjang Hasta hingga jatuh terjengkang. Lalu Andrian menduduki Hasta dan meninju pipi kiri dan kanannya. Hasta yang belum siap tak bisa melawan maupun menangkis. Apalagi Andrian saat ini sudah seperti orang kesetanan yang menyerangnya membabi buta. Marisa yang melihat Andrian menggila menjerit kencang. Akibatnya orang di rumah itu bangun dan segera masuk ke kamar Andrian. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Elena yang juga ikut terbangun. Baru saja hendak mengeluarkan sumpah serapahnya pada Marisa yang berteriak seperti orang gila.
Namun saat melihat suaminya sedang dipukuli oleh Andrian sontak saja terkejut bukan main. "Rian, kau apa? Apaan? Kenapa kau memukul Mas Hasta seperti itu? Apa kau ingin membunuhnya?" teriak Elena yang belum menyadari permasalahan sebenarnya. "Kau masih mau membela bajingan ini, Mbak? Apa Mbak tahu? Aku baru saja memergoki dia sedang berhubungan badan dengan Marisa," teriak Andrian. Elena sontak saja melotot tak percaya dengan apa yang Andrian barusan sampaikan. "Enggak, itu enggak mungkin. Jangan mengada. Ada kau, Rian. Mas Hasta tidak mungkin." Elena sontak menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Saat Andrian tiba berdiri dan menarik pakaian yang Hasta peluk sehingga kini laki itu benar tanpa busana. "Mas Hasta, kau..." Hasta menggeleng. "Sayang, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku, Mbak Ian, tolong aku. Sebenarnya Mas Hasta lah yang sudah memaksaku. Aku sudah berusaha menolak, tapi dia justru mengancam akan menyakitiku." Marisa meraung. Ia menangis kencang seolah ia merupakan orang yang paling tersakiti. "Tutup mulutmu, Jala. Jangan sembarangan bicara, kaulah yang sudah menjebakku. Kau memaksaku melayanimu. Kau tahu, sayang, ternyata setiap kita bercinta, ia akan menguping kegiatan kita. Karena katanya, Andrian tidak bisa memuaskannya jadi ia ingin merasakan bercinta denganku. Aku sudah sering menolak jadi tadi dia menjebakku. Dia berpura-pura ketakutan karena ada kecoa di kamarnya. Dia minta bantuanku membuang kecoa itu, tapi ternyata dia berbohong. Dia justru menjebak aku dan mengunci pintu. Ia memaksa kalau aku tidak melayaninya, maka ia akan menjerit sehingga kau salah paham, sayang. Jangan percaya perempuan laknat itu, dia itu penipu. Kau tahu sendiri, kan bagaimana ia bisa menipu kita semua dengan berpura-pura sebagai pemilik butik. Padahal kenyataannya dia hanya sekedar pegawai saja, ujar Hasta berusaha meyakinkan Elena. Sambil berusaha mengenakan celananya, jelas saja ia malu sebab semua orang kini sudah berada di kamar itu. Andrian yang mendengar itu hanya berdecih dalam hati. Ia ingin melihat sandiwara apalagi yang akan kedua orang itu lakukan. Bahkan demi menyelamatkan diri masing-masing, mereka tega saling memfitnah. "Kau, dasar pela. Sini kau, aku habisi kau." Elena berjalan mendekat kemudian menjambak rambut Marisa kuat hingga terjatuh ke lantai. Lepas, sialan. Apa yang laki itu katakan semuanya bohong. Aku tidak pernah merayu apalagi menjebaknya. Sialan, lepas, brengsek. Marisa mencengkeram tangan Elena yang menjambak rambutnya lalu meremasnya dengan kuat sekali. Elena sampai kesakitan bukan main. Rasa tangannya ingin patah akibat cengkeraman itu. Andrian yang melihat itu dengan cepat mencekal tangan Marisa dan menghempaskan tubuhnya hingga kepalanya membentur tepi ranjang.
Ian, kau apa? Apaan? Berhenti berdusta, jala. Teriak Andrian sambil mencengkeram erat rahang Marisa. Ternyata kau memang penipu sejati. Seberapa banyak lagi kebohongan yang akan kau sembunyikan? Hah? Berpura-pura sebagai pemilik butik. Mengakui rumah orang lain sebagai rumahmu yang sekarang sedang dalam tahap renovasi. Menjebakku agar menikahimu dengan mengatakan Tania adalah putriku. Padahal kenyataannya setetes pun darahku tidak ada mengalir di dalam tubuhnya. Lalu kini kau pun berpura-pura laki sialan itu memaksamu, desis Andrian membuat Marisa terperanjat. Bersambung.